cara memahami video kita atau channel kita di Google Analytics. Jadi kita sebelum kita lanjut, silakan bantu kami dengan cara mensubscribe channel ini, tekan jejak dengan like dan komentar supaya kita bersahabat, dan tekan tombol notifikasi atau tanda lonceng supaya sahabat tidak ketinggalan dengan video kami berikutnya. Jadi kita mulai cara memahami channel kita atau video kita di Google Analytics. Kita masuk ke studio di YouTube Studio, kita masuk ke konten, klik konten, kita masuk aja ke sini video kita dulu. Nah, ini untuk performa video sudah ada di sini, penayangan cuma 164 kali. Nah, kalau di tanda panah naik, rasio klik tayang 5,6%, memang masih rendah. Inilah kesalahan, sebagian kesalahan dari saya, karena awal-awal saya membuat video ini saling subscribe, saling tonton. Jadi kemungkinan atau mungkin inilah contoh channel yang memang lambat pertumbuhannya. Jadi inilah untuk pelajaran bagi kita semua, bahwa buatlah video kualitasnya sebagus mungkin. Carilah video yang memang dibutuhkan untuk penonton YouTube, untuk pengguna YouTube. Nah, jadi di bawahnya lagi rata-rata durasi tonton nampaknya kelihatan turun, tanda panahnya turun, jadi cuma 1 menit 10 detik. Dalam 1 menit artinya dalam 1 menit para penonton sudah keluar dari rata-rata, penonton sudah keluar dalam 1 menit. Jadi penayangan video saya ini memang terlalu rendah. Jadi ini hanya untuk pelajaran. Saya bukan menunjukkan kegagalan, dan bukan, sebenarnya untuk pelajaran, bukan saja kesuksesan. Kegagalan juga perlu kita tunjukkan untuk pelajaran bagi kita semua. Jadi kita masuk ke analitiknya, klik analitik yang di tengah. Ini ringkasan. Jadi ringkasan penayangan dari semua channel, 19.000 kali tayang. Ada peningkatan di 9 Oktober. Awal-awalnya saya memang saling subscribe, saling tonton, tapi sekarang saya sudah hentikan itu. Memang menurut saya tidak saya perlukan. Jadi ini 9 di 10 Oktober ada peningkatan tayangan sampai 600 yang penonton yang masuk ke channel saya. Jadi sekarang kita keluar dulu. Ini sudah ada ringkasan mingguan. Ini ada saran tip terbaik untuk thumbnail Anda. Ini ada ringkasan mingguan, ringkasan penayangan dalam mingguan. Kita pergi ke, nah ini konten yang paling populer di channel ini. Jadi konten yang paling populer 5,9 pintu lipat kayu dengan drill pivot. Nah, inilah konten yang paling populer. Jadi di bawahnya yang sampai ke bawah sampai yang paling, ini kita klik aja. Nah, inilah mulai yang paling populer sampai yang paling bawah, 492 kali tayang. Jadi ini konten yang paling populer. Ini real time-nya, waktu tonton real yang nyata penayangan dalam 48 jam. Nah, jadi 1149 kali tayang. Jadi inilah konten-konten yang nampaknya yang meningkat, pintu lipat dengan rel pivot. Nah, itu yang populer di channel saya ini. Jadi kita lihat, klik riset. Ini risetnya kita menyuruh, inilah bagi saya karena saya tukang kayu, jadi inilah mungkin contoh yang disarankan untuk saya untuk membuat hal yang serupa seperti ini. Membuat yang mirip-mirip, kita meniru boleh, meniru cuma dengan kreativitas kita sendiri. Jadi inilah yang banyak ditonton di YouTube, 6,7 juta.
ditonton sudah 4 tahun. Yang ini 4,8 ribu ditonton 1 tahun yang lalu. Jadi inilah saran dari YouTube untuk diriset, untuk jadi pengetahuan bagi kita, keperluannya untuk channel kita sendiri. Jadi kita bisa cari di sini untuk menganalisa apa yang harus kita perbuat untuk channel kita ke depannya. Jadi kita kembali. Jadi kita tadi riset, kita lihat konten per konten, kita lihat 8,5 ribu, 8.5 kali penayangan, tayangan 85.000, rasio kita tayang cuma 9. Nah inilah yang sebenarnya harus kita tingkatkan, rasio klik tayang. Ini lagi rata-rata durasi tonton. Bagaimana cara supaya kita rata-rata durasi tonton kita tingkatkan. Semakin kita tingkatkan, inilah yang perlu, kualitas video yang harus kita tingkatkan. Jadi kita harus memperbaiki channel kita, bagaimana supaya orang rata-rata durasi tontonnya meningkat terus menerus. Jadi kayaknya ini sekitar di atas 1 menitan belum sampai mencapai. Jadi peningkatan dari rasio klik tayang rata-rata durasi tonton ini tidak meningkat mulai dari 30 September. Jadi kebetulan 30 September saya memang kurang membuat video, memang sibuk di pekerjaan lain. Jadi dari 30 September sampai 27 Oktober 1 bulan memang rata-rata klik tonton, mari kita lihat tidak ada peningkatan sama sekali. Jadi kedepannya bagaimana ini rata-rata durasi tonton meningkat, paling sekurang-kurangnya meningkat terus menerus. Dan inilah mungkin kemungkinan panjang kalau kita menerangkan di sini. Ini cara penonton menemukan kita di fitur jelajah ada, di fitur rekomendasi video ada, di fitur penelusuran YouTube, di fitur jelajah 53%, rekomendasi video sudah ada. Saya sudah dapat rekomendasi video, cuma yang setiap video yang direkomendasikan cuma 28% yang mengklik. Dari 100 orang cuma 28 orang yang mengklik video yang direkomendasikan. Jadi ini adalah mungkin karena thumbnailnya yang kurang menarik, yang kurang menarik mungkin. Jadi inilah mungkin yang kita bisa thumbnailnya di penelusuran YouTube ada sekitar 15% yang mengklik. Jadi kita lanjutkan, sebenarnya ini kita perbaiki, kemungkinan insya Allah channel ini bisa berkembang. Jadi ada peningkatan, ada fitur jelajah ada, rekomendasi video juga ada, penelusuran YouTube juga ada. Jadi konten yang menyarankan saya juga ada, kita klik. Nah inilah konten-konten yang menyarankan saya. Orang menonton konten ini, jadi YouTube menyarankan saya di bawahnya, orang sedang menonton, jadi video saya ada di bawah konten-konten orang-orang ini. Orang konten di orang di orang ini sekitar ada penayangan 5 5%. Ada orang yang klik cuma sekitar 5% dari seluruh rekomendasi yang cuma 5%. Penayangan 124, 5% dari seluruh rekomendasi yang diberikan kepada kita dalam 28 hari. Jadi kalau dalam 60 menit, nah 60 menit ini cuma 1%, cuma 1 kali penayangan. Nah, 1 kali penayangan dalam 60 menit. Jadi mungkin ini mungkin kita sambung lagi. Inilah cara baca, cara memahami bagaimana langkah-langkah kita ke depan untuk membuat video. Jadi kita di sini kita kelihatan di mana kesalahan-kesalahan kita, di mana kelemahan-kelemahan konten kita, bagaimana di mana penayangan apa bisa ditingkatkan atau tidak. Jadi inilah cara kita memahami konten kita, memahami video kita, supaya untuk
apa yang harus kita lakukan ke depan supaya channel ini bisa meningkat dan tren hendaknya di YouTube. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya lagi silakan bantu kami dengan cara mengklik cara dengan subscribe video ini, dan jangan lupa untuk tinggalkan jejaknya, like dan komen, dan tombol notifikasi supaya tidak ketinggalan. Setelah ini mungkin kami akan kena keterbatasan waktu. Setelah ini mungkin kami akan membuat yang lebih terperinci lagi agar kita semua bisa sukses di YouTube dan mendapatkan penghasilan di YouTube. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.